Insya Allah kita mulai. Kita present. Bentar, Bu. Nanti jalan. Nah, video PPT ini kelihatan sama kalian? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil mendengarkan Ibu membahas materi tentang reproduksi, silakan kalian di mute semua audionya. Nanti ada session ketika Ibu bertanya, kalian dibuka audionya, oke? Nah, berarti sekarang kalian audionya ditutup dulu. Oke. Bentar. Nah, oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kita akan mempelajari reproduksi? Menurut kalian kenapa? Kenapa kalian harus mempelajari reproduksi? Biar tahu. Coba Cung, siapkan sebutkan namanya. Ya. Cung, siapa Misbah? Siapa yang mau jawab kenapa kita harus belajar reproduksi? Emang materinya, Bu? Ini kelihatan belum? Kelihatan sama kalian? Kelihatan. Oke. Saya tanya, yang lainnya di mute. Ketika saya bertanya orangnya, berarti yang lain mendengarkan. Saya ke lainnya, Safi. Kenapa kita harus mempelajari reproduksi manusia? Biar tahu. Biar tahu kenapa? Biar tahu kenapa? Itu ya. Itu apa? Kumahanya. Biar sih. Belum bisa jawab. Jaganya, Bu. Oh, bisa jaga, benar. Satu bisa menjaga. Yang kedua Haikal. Haikal ada? Ada. Nah, coba Haikal, kenapa kita harus mempelajari reproduksi manusia? Tentong. Belum bisa jawab ya. Oke, kita Ibu jelasan ya. Why kita harus mempelajari sistem reproduksi kimia di manusia? Pertama, kita adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak ya. Kalau kita mau berkembang biak ya kita harus melakukan reproduksi. Makanya ada sistem dalam sunatullah dalam Islam bahwa ada misalkan kita harus menikah ya. Kita harus menikah. Ini masih ada yang masuk, mohon maaf. Masih lagi ada yang masuk. Oke, lanjut ya. Tab 5. Nah, pertama berarti kita kan makhluk hidup ya. Jadi salah satu makhluk hidup adalah melakukan reproduksi yaitu berkembang biak. Nah, ini tuh kenapa masih ada yang masuk ya? Masih ada yang admit. Kelas 8 ya? Nah, ya biasa. Yang baru masuk, Ibu akan presentasi reproduksi, jadi mohon didengarkan. Karena ini akan keluar masuk, maka kalian mohon maaf ketika banyak bolak-balik ya. Nah, karena pembelajaran daring ini seperti ini, maka wajib bersabar. Oke, lanjut. Nah, pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, maka kita harus melakukan reproduksi.
dengan cara yaitu kalau dalam Islam harus melakukan pernikahan terlebih dahulu, maka kita bisa melakukan sah secara kita akan menjalankan proses reproduksi. Nah, oleh karena itu sifatnya berarti harus ada perempuan dan laki-laki. Tidak boleh sesama perempuan atau sesama laki-laki. Nah, itu sudah melewati kodrat kita sebagai makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup. Makanya sistem LGBT dan sebagainya itu dilarang dalam Islam karena sudah di luar batas eh, makhluk hidup gitu ya. Hakikat seorang makhluk hidup. Nah, kalau dalam surat An-Nisa ayat 22 dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur atau nutfah yang kami hendak menguji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Nah, di sini jelas sekali dalam Quran surat An-Nisa, Al-Insan ayat 2 dijelaskan bahwa kita itu asalnya dari nutfah atau mani yang nanti akan mengalami perbasaran menjadi segumpal daging menjadi tulang, setelah tulang maka akan menjadi eee, manusia gitu ya. Maka kita akan mempelajari di sistem reproduksi manusia. Itu ya, dasar kenapa kita harus mempelajari. Kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, maka kita akan membagi pembelajaran sistem reproduksi manusia ini ke dalam 3 subbab melalui pertama pembelahan selnya seperti apa ketika melakukan perkawinan ya, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi manusia kita gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya, ini baru mukadimah. Ada, Bu. Hah? Ada. Apa yang ada? Sok, silahkan tanyakan dulu. Nggak ada? Oh, nggak ada. Oke, sebelum ke pembelahan sel, maka kita akan pelajari struktur dulu ya, struktur atau anatomi alat reproduksi manusia. Khususnya yang kalian akan pelajari adalah laki-laki terlebih dahulu ya, nih ya, karena kalian adalah laki-laki. Mohon maaf yang hadir di gambar kalian ini secara langsung gitu ya, lihat secara organ dalam dan sebagainya, karena ini belajar anatomi gitu ya. Kalian sudah mengerjakan LKS-nya kan ya? Sudah mengerjakan LKS-nya? Nanti Udah, Bu. dijawab. Udah, oke. Kalau ibu nanya bertanya, berarti audionya dibuka ya. Kalau tidak ada kalimat pertanyaan, berarti audionya di mute. Oke, lanjutkan. Nah, di sini adalah organ reproduksi laki-laki. Nah, di sini ada bagian eksternal, ada bagian internal. Kalau eksternal lebih ke cuman ada 2 bagian yaitu skrotum dan penis. Kalau internalnya dari ini ya, dari uretra, kemudian epididymis, vas deferens, kantong kemih, ureter, vesicula seminalis, kemudian bagian ductus ejaculator, kemudian ini bagian kelenjar prostatnya. Nah, kemudian ini bagian dari ini nih apa nih ya, tanda panah ini apa kira-kira? Ada satu lagi selain yang warna kacang itu apa? Yang ini? Ada yang bisa jawab? Cung. Tidak ada? Oke, nanti akan jadi bahan pertanyaan kuis ya, bagian ini apa. Nah, ini semoga bagian dari internal dan eksternal organ reproduksi laki-laki ya. Nah, yang ini nih tubulus seminiferus, tubulus seminiferus ya yang bagian ini. Oke. Selanjutnya, fungsi-fungsinya ada Ibu jabarkan di modul yang Ibu kasih di Google Classroom. Modulnya yang ini. Bentar.
modulnya yang modulnya yang ini ya. Kelihatan nggak modulnya? Kelihatan modulnya? Kelihatan. Oke. Ini modulnya bentar. Ini masih ada yang admit. Nih, aduh pusing. Bentar. Admit. Nah, kalau telat tuh kayak gini nih. Jadi mengganggu pembelajaran ya. Oke. Oke. Nah, ini fungsi-fungsinya. Yang pertama kan penis ini ya. Penis itu bagian dari organ eksternalnya, berfungsi sebagai saluran kencing. Nah, jadi dalam khususnya anatomi laki-laki, penis itu ada dua fungsi, yaitu sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma gitu. Jadi karena dua fungsi ini, maka harus benar-benar dijaga dengan baik gitu. Tidak boleh tidak bersih, kemudian misalkan kalian memakai celana yang terlalu ngetat, kenapa di pondok itu nggak boleh pakai jeans yang terlalu ngetat? Nah, ini biasanya akan mengurangi fungsi kerja dari penis ini sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Contohnya kalau kasusnya di anak kecil, kalau anak kecilnya tidak benar dalam segi istilahnya toharohnya, ya, dia misalkan akan perlu disunat secara dini biasanya. Gitu ya. Nih masih ada yang masuk. Ntar. Balik sih. Nah, ulangi lagi ya. Fungsi penis itu tadi bersebagai saluran kencing dan saluran sperma. Nah, bentukannya ada otot-otot yang tidak mengandung tulang. Jadi bisa melakukan istilahnya perbesaran atau pengecilan. Karena fungsinya sebagai alat penyalur sperma kan ya, maka dia harus mengalami proses hal tersebut. Oke, udah nggak ada yang keluar dari masuk lagi. Nah, oke. Selanjutnya di bagian skrotumnya, nah ini merupakan lipatan-lipatan kulit. Nah, mungkin kalian tahu sendiri ya, yang berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi spermanya. Nah, testis kan berada di dalam bagian penisnya. Nah, skrotumnya sebagai penjaga suhu, makanya nggak boleh terlalu panas di daerah ini. Makanya nggak boleh pakai celana ketat itu nggak boleh ya. Nah, itu organ eksternal. Organ dalamnya ada testis kan. Nah, kalau di gambar ini testis tuh ini ya, bagian yang bulatan ini. Itu testis. Nah, di dalam testisnya ada hormon testosteron. Nah, dalam hormon testosteron ini yang memproduksi spermanya. Jadi dalam testis ada hormon testosteron, dia yang berfungsi sebagai produksi spermanya. Nah, biasanya diawali dengan baliknya ya, sekitar usia ini 13 atau 14 tahun usia kalian. Mungkin kalian juga sudah merasakan istilahnya awal balik kalian atau ada yang belum, itu tergantung kalian sendiri. Kalian yang tahu sendiri kan ya ciri balik laki-laki itu apa? Cung? Mimpi basah. Nah, itu mimpi basah ya. Suara membesar. Suara membesar. Nah, itu ciri dari awal ciri balik kalian. Setelah balik berarti semua dosa ditanggung kalian kan ya. Mau misalkan itu amalan baik, amalan buruk itu sudah menjadi kewajiban kalian sendiri. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan orang tua. Nah, ketika kalian beramal baik, tapi alhamdulillah itu bisa akan mentransfer pahalanya jelas kepada orang tua. Tapi kalau berbuat keburukan, maka yang akan menjadi dosa adalah diri kalian sendiri. Nah, itu ciri dari balik ini ya, pada usia sekitar 13 sampai 14 tahun. Nah, itu ya. Jadi yang memproduksi sperma adalah siapa? Testis yang mengandung testosteron. Oke. Nah,
Selanjutnya, apalagi bagiannya? Ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini ya, saluran sperma tuh epididymis, vas deferens itu saluran sperma. Seperti ini ya, epididymis bagian ini di atas testis. Fungsinya buat apa? Nah, merupakan saluran yang keluar dari testis. Artinya dia menyalurkan sperma ya dari testis tadi untuk dikeluarkan keluar melalui saluran epididymis ini, kemudian bergerak menuju saluran berikutnya yaitu vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Oke. Selanjutnya, uretranya di mana? Nah, uretranya di sini ya. Nah, uretra ini nih. Uretra ke sini, kemudian nanti keluar sini. Nah, uretra ini. Oke. Nah, nanti uretra saluran akhir untuk mengeluarkan spermanya lewat uretra ini. Tuh. Selanjutnya, ada kelenjar reproduksi. Jadi kan selain testis ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini untuk apa? Memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Nah, biasanya kelenjar reproduksi ini dikeluarkan sebelum mengeluarkan spermanya gitu ya. Pertama di kelenjar vesicula seminalis. Nah, bentuknya seperti ini morfologinya. Vesicula seminalis ini strukturnya berbentuk seperti kantung kusut yang terletak di belakang dari kantung kemih. Berarti yang terletak di belakang kantung kemih. Nah, ini nih yang kusut ya. Vesicula seminalis sini. Nah, fungsinya apa sih vesicula seminalis? Vesicula seminalis buat apa ini? Nah, mengeluarkan zat yang mengandung ini nih, yang bersifat basa alkali atau fruktosa dan hormon prostaglandin. Nah, ini biasanya sebagai awalan sebelum keluarnya sperma gitu ya. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan sedikit asam. Bentuknya ini, warnanya. Asam yang tergantung di dalamnya adalah asam sitrat yang mengandungkan energi. Aduh. Ini masih ada yang masuk nih. Tapi udah gak ada lagi. Oke, lanjut. Punten ya, ieu teh bolak-balik because of sistemnya presentasi kayak gitulah. Kemudian kelenjar Cooper. Selanjutnya menghasilkan lendir tadi ya yang seperti istilahnya mah kacang yang di belakang kandung kemih itu merupakan kelenjar Cooper menghasilkan lendir atau cairan yang bersifat basah, memproduksi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam atau yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, jadi kelenjar ini tuh berperan sangat penting pada proses ejakulasi gitu ya. Pertama kelenjar vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Semuanya menghasilkan cairan yang satu fungsinya sebagai basa, ada yang sebagai asam, kemudian ada yang melindungi sperma dari proses ejakulasi gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi salurannya pertama dari eksternal dulu ada penis dan skrotum. Kalau internalnya ini testis, epididymis, vas deferens, kemudian kantung kemih, vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat. Nah, ini satu lagi nih kelenjar Cooper ya yang di sini tuh. Mohon maaf tadi ada yang salah. Kelenjar Cooper. Nah, saluran kencing dan spermanya ini melalui uretra ini. Nah, dikeluarkan lewat sini jadi satu saluran, makanya harus dijaga dengan baik gitu ya. Nah, begitulah struktur anatomi yang
berada di saluran organ reproduksi laki-laki. Nah, yang perlu kalian pahami. Nah, masalah rektum dan anus ini bagian dari sistem pencernaan gitu ya. Ini mah rektum dan anus itu bagian dari sistem pencernaan, keluarnya zat-zat buangan yang besar gitu. Kalau ini mah kencing, kalau ini mah hasil sisa-sisa makanan melalui anus dan rektum. Beda ya salurannya gitu. Jadi mual patuker istilahnya mah matakna karena beda ini maka kalian harus menjaganya dengan baik, harus dalam keadaan bersih. Itu ya terkait organ reproduksi laki-laki. Sebelum melanjutkan ke yang bahasan selanjutnya, kalian ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Bu? Oh, Tidak ada Bu. benar tidak ada? Bu. Tidak ada. Ada tuh, ada yang mau ngomong ada. Siapa? Coba siapa yang mau bertanya? Gak ada? Udah. Gak ada? Ini videonya pada dibuka sama Nggak kalian? ada, Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, lanjutkan. Nah, ini organ reproduksi laki-laki. Ya, berarti saya akan bertanya dulu. Naufal Sani, dibuka audionya. Oke, Naufal Sani dibuka audionya. Kamu. Bentar, Naufal Sani tolong jelaskan. Bentar. Bagian. Nah, oke. Naufal Sani. Nomor 1 ini apa, Naufal Sani? Kantung kemih. Kantung kemih, betul. Yang nomor 16 apa, Naufal Sani? Apa, Bu? Nah, ini nggak jawab, bukan Naufal Sani ini mah. Sani nomor 16 apa kira-kira? Kasabu, Abi. Ya, Sani. Oh, eta. Sani nomor 16 tahun. Ini ya, bagian nomor 16 apa? Nah, bagian ini saluran sini. Apa? Ini tanya. Hei. Sani. Bu, apa, Bu? Nomor 16 apa? Teteh naunya tadi. Ayo Nopal apa itu? Jildan. Jildan atau Jildan? Jawab Jildan. Jildan Nusaina, Bu. Oh, Jildan, jawab. Jildan yang sayanya. Jildan? Mahesa coba dijawab nomor 16 ini apa? Itu Bu yang tadi buat keluar itu Bu. Uretra Bu. Uretra, betul. Good. Nah, ini ya uretra. Uretra itu kalau istilahnya mah kalau Indonesia mah saluran kencing gitu ya. Nomor 7. Haikal. 7 Haikal. Kelenjar apa ini? Kelenjar apa? Kan tadi ada 3 tuh, vesikula pulmonalis, kemudian ada kelenjar prostat, satu lagi kelenjar Cooper. Kira-kira itu kelenjar apa? Dari ketiga itu. Epidimis. Cooper, bukan epididymis ya. Oke. Nomor 10. Hafiz. Ini apa? 10. Hafiz. Hafiz. Seri ini. Apa, Hafiz? Nah, yang bisa tuh siapa yang ngacung? Cung, yang bisa. Epidimis. Ah, betul. Epididymis. Nomor 9-nya? Saluran apa ini nomor 9? Vas deferens. Betul, vas deferens. Terus nomor 12 ini apa?
Skrotum. Betul, skrotum. Nomor 13. Apa itu? Apa itu is? Kalian mah. Nomor 3. Helm laptop. Nomor 3. Kelenjar apa? Yang di belakang kantung kemih. Vesicula seminalis. Betul, vesicula seminalis. Ini nomor 2 apa? Muka jago. Ureter. Ureter. Bedanya ureter sama uretra apa? Ureter saluran. Uretra mah saluran kencing. Kalau ureter? Uretra mah. Kalau uretra tempat pengeluarannya. Nah, nih. Tik, ureter benar, kantung kemih. Kalau uretra keluarannya. Betul. Ya, ureter itu kantung kemih. Kalau uretra adalah pengeluarannya. Tuh ya, selanjutnya ini morfologi organ reproduksi laki-laki. Kemudian ada organ reproduksi perempuan. Nah, kalau organ reproduksi perempuan, kalian harus mengenali juga karena kalian juga akan berinteraksikan nanti menikah gitu ya. Kalian juga harus tahu. Nah, ini secara morfologi dalamnya yang terdiri dari ovarium. Nah, ovarium itu tempat menghasilkan ovum, kemudian dibungkus oleh fimbres, kemudian disalurkan oleh melalui opidak. Nah, opidak itu leher rahim. Ya, jadi ada 2 kanan kiri salurannya. Sel telur pun di kanan kiri ya ovariumnya. Nah, ini ada di sininya kantung rahimnya disebut endometrium. Endometrium itu bukan kantung rahim ya, tapi sel hasil pembuahannya. Nah, jadi ketika mau hamil akan membentuk endometrium, kemudian uterus adalah rahimnya, kemudian ada serviks, mulut rahim, dan vagina. Nah, itu untuk morfologi organ reproduksi perempuan. Untuk fungsinya, untuk fungsinya, ini baru masuk lagi. Migul. Nah, untuk fungsinya di sebelah sini. Oke. Tadi ovum itu kan sel telur ya, sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma yang akan nantinya menghasilkan zigot. Nah, zigot itu bakal dari embrio yang akan menghasilkan seorang bayi gitu ya. Itu asalnya dari ovarium, kemudian bertemu dengan sel sperma, nanti sel sperma akan membentuk zigot. Zigot akan membentuk embrio. Embrio nanti akan menghasilkan bayi di dalam rahim perempuan. Nah, kemudian ovarium nanti kan akan disalurkan melalui saluran telur tadi yang tuba fallopi di kanan kiri, panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian kelas 9, infundibulum. Kemudian rahimah itu kan tempat perkembangan embrio itu di rahim. Kemudian endometrium, lapisan yang melekatnya embrionya. Jadi si embrio itu melekat di endometrium dalam rahim. Kemudian vaginanya adalah saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Kemudian serviks adalah struktur rahim bagian bawah atau setelah vagina. Itu ya, itu organ dalam dari perempuan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Nah, kita oke. Karena waktunya sampai jam 10.40, masih ada waktu 30 menit lagi. Nanti kan tadi kan Ibu telah menyebutkan ya, ketika
Perempuan itu ketika sel telurnya tidak dibuahi maka akan menghasilkan menstruasi. Itu ya. Makanya ciri balik perempuan adalah dengan menstruasi. Kalau laki-laki dengan yang tadi mimpi, kalau perempuan dengan menstruasi. Nah, ini proses berlangsungnya organ reproduksi laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini cara produksi spermanya atau istilahnya adalah spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma. Nah, tadi pembentukan sel sperma di mana? Kalau di organ laki-lakinya? Testis. Iya, betul. Nah, perkembangannya seperti ini. Jadi sebelum mereka menjadi spermatozoa atau sperma yang akan membuahi sel telur, dia awalnya bentuknya adalah spermatogonium. Nah, nanti spermatogonium akan mengalami perkembangan dengan cara kan spermatogonium teh sel kelamin jantan laki-laki ya. Nah, di sini ada kayak benang-benang ini ya. Benang-benang itu artinya kromosom atau kromatid. Nah, kromatid ini akan menebal menjadi kromatid. Akan jadi berpasangan ya, asalnya pita-pita sebelah ini, maka akan berpasangan. Nah, ketika mereka berpasangan seperti ini, dengan sisternya, maka disebut spermatosit primer. Ya. Kemudian spermatosit primer nanti akan melakukan pembelahan secara meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan yang menghasilkan sel setengah dari induknya. Induknya ini kan kromosom ya, selnya itu 2N atau diploid istilahnya. Ketika pembelahan meiosis, sel kromosomnya jadi N kumpul. Asalnya 2N jadi N. Ini jadi N. Nah, ini yang spermatosit primer ketika 2N disebut namanya spermatosit primer, melakukan pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Melakukan pembelahan meiosis lagi, menghasilkan spermatid, dan spermatid akan menghasilkan sperma. Ada 4 ya. Jadi dari satu sel sperma akan menghasilkan 4 yang lainnya. Nih. Akan menghasilkan 4 sel yang lainnya. Makanya jumlah sel sperma dalam organ reproduksi laki-laki itu sangat banyak. Karena dari satu sel kelamin ini akan memreproduksi atau membelah menjadi sel sperma yang sangat banyak, gitu ya. Itu proses pembentukan sel sperma dalam tubuh manusia, tubuh laki-laki atau reproduksi laki-laki. Namanya disebut spermatogenesis. Proses ini tuh ya. Dari satu sel sperma menjadi 4. Selanjutnya, untuk pembentukan sel telur, nah disebutnya adalah oogenesis. Nah, berarti oogenesis ada di mana? Perempuan laki-laki? Perempuan ya. Kalau spermatogenesis di laki-laki, kalau oogenesis di perempuan. Jadi kalau manusia itu kan sistemnya perkawinan, jadi nggak bisa hermafrodit selama dia menghasilkan perkembangbiakan sendiri. Gitu ya, kalau manusia itu harus berpasangan laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki aja atau perempuan aja. Nah, karena masing-masing memiliki anatomi berbeda. Kalau laki-laki hanya menghasilkan spermatogenesis, spermatozoa. Kalau perempuan mah ovarium atau melalui proses oogenesis ya. Pada organ reproduksi wanita ini disebutnya oogenesis, menghasilkan sel telur atau ovum. Awalnya dari apa bentuknya? Dari sel oogonium ini yang hanya memiliki kromatin. Kromatinnya itu cuma satu pasang. Nanti mengalami penebalan lagi, menghasilkan oosit primer. Nah, kromatinnya jadi berpasangan atau 2N tadi ya.
Sama halnya dengan spermatogenesis, di oogenesis pun akan menghasilkan oosit sekunder. Nah, melalui pembelahan meiosis. Ada yang berbeda dengan laki-laki yang tadi ya, kalau laki-laki langsung spermatosit primer jadi spermatosit sekunder. Kalau di sini mah oosit primer tuh ada yang menghasilkan oosit sekunder dan satu lagi badan kutub primer. Itu ya. Apa sih bedanya? Nah, yang bisa dibuahi sel terusnya ini yang ini nih, yang menghasilkan oosit sekunder, kemudian melakukan ovulasi, berkembang menjadi ootit dan menghasilkan ovum. Nah, kalau yang lainnya, yang si badan kutub primer nih, badan kutub primer ini tidak akan menghasilkan sel ovum, ya. Jadi hanya kutub-kutub kromosom saja menghasilkan. Kalau badan kutub primernya akan menghasilkan 2 badan kutub sekunder, sedangkan dari oosit sekunder ini akan menghasilkan ootit dan satu lagi badan kutub sekunder. Jadi satu sel oogonium itu menghasilkan 1 sel ovum dan 3 sel badan kutub sekunder. Makanya kalau di sel telur itu sangat sedikit yang berada di perempuan itu. Beda halnya dengan tadi sperma mah banyak ya, berjuta-juta. Karena itu dalam satu sel spermatozoa atau spermatogonium akan menghasilkan 4 sel spermatozoid kalau di laki-laki. Kalau di perempuan, satu oogonium ini hanya menghasilkan 1 ovum dan 3 badan kutub sekunder gitu. Jadi yang bisa dibuahi cuma 1 ovum doang. Gitu. Makanya sel telur itu sangat sedikit adanya di perempuan, tapi berlangsungnya secara periodik. Kalau tidak dibuahi, si ovum ini akan menghasilkan proses menstruasi. Itu ya. Jadi beda, laki-laki mah akan menghasilkan spermatozoa yang banyak dari satu sel kelamin ini, spermatogonium ini. Kalau perempuan mah, oogonium ini hanya menghasilkan 1 sel ovum yang bisa dibuahi dan 3 badan kutub sekunder. Begitu ya. Ini proses pembentukan selnya. Ada yang ditanyakan dulu? Belum. Nah, nanti kalian silahkan baca-baca lagi kalau ada yang tidak paham dengan yang Ibu terangkan di dalam presentasi ini, kalau kalian baca lagi di buku modulnya. Nah, ya jadi beda ya spermatogonesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis itu menghasilkan spermatozoanya 4 dari satu sel spermatogonium itu. Kalau perempuan mah, oogonium ini hanya 1 sel ovum dan 3 lagi badan kutub sekunder. Nah, ini mengalami degenerasi itu peluruhan ya istilahnya. Ya, atau perusakan sel jadinya gitu. Jadi yang badan kutub-kutub ini tidak akan jadi sel ovum atau berkembang yang bisa dibuahi, tapi jadi sel-sel yang akan meluruh atau akan rusak gitu ya. Atau mengalami degenerasi. Ngerti kan degenerasi itu apa? Jadi degenerasi itu alias mati sendiri. Ya. Tuh, paham sampai di sini? PowerPoint-nya Bu nanti dikirim aja di Classroom. Sudah dikirim di Google Classroom, Nak. Oke. Pada tanggal 21 Juli, coba cek lagi itu ada PPT-nya. Masuk kapan, Bu? Hah? Tutup dengan hamdalah, Bu. Sekolah. 10.40. Tanggal berapa Bu? Apaan? Apanya yang masuk sekolah? 23 Agustus. Kalau kelas 9 tanggal berapa ya? Kangen sekolah Bu. Agustus pokoknya mah. Tanggal 30 Agustus aslinya mah. Yes. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, jadi selama itu mohon dibaca bukunya terkait produksi ini. Bab 1, jangan lupa kita akan ada kuis terkait pengulangan ini ya, proses morfologi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian
bukan morfologi, anatomi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian satu lagi, cara pembentukan sel sperma dan sel ovum. Ya. Ya, itu yang akan dikuiskan nanti pukul 13.00. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Nah, untuk proses pembelahan, fase-fase pembelahan selnya, ini ya, pembelahan sel ini akan dibahas di pertemuan kedua sekalian proses perkembangan janin yang ada di tubuh perempuan atau di rahim perempuan, dan satu lagi cara menjaga kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan. Itu akan Ibu terangkan di pertemuan kedua. LKPD yang belum, cek. LKPD yang belum akan Ibu cek kembali, akan share kembali di Google Classroom-nya dan di kelas kalian. Saya udah ngasih nilai-nilai LKPD-nya, udah dicek belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Makasih, Bu. Udah. Terus teh di Google Classroom kalian sudah dicek nilainya, udah ada? Mana Bu? Mana, Bu? Mana? Anjir hilang gila. Di Google Classroom itu kan tanggal 21 Juli itu Ibu, ini banyak yang lain. Di tanggal 21 Juli itu Ibu upload LKS, modul PPT dan modul bacaan lainnya. Nah, di sana sekalian nilai-nilai kalian tuh udah ada di sana. Mana? Nih ya, saya cek ya, saya kasih ya. Contohnya di 8B. Bisa 100 Bu. Salapan Bu. Salah, bentar, sabar. Nih, Ibu kasih di sini nih di classwork. Classwork kalian itu kan ada IPA terpadu nih. Tanggal 21 Juli kemarin. Nah, Ibu udah kasih LKS modulnya dalam bentuk PPT dan satu lagi dalam bentuk bacaan. Nah, ini Ibu udah share, tinggal kalian cek lagi Google Classroom-nya. Kemudian Ibu udah nilai satu-satu. Nih, kayak misalkan ini Adli Rahmatillah udah 100. Kalau ini Cunggur itu username siapa ya? Sihab. Oh, Sihab. Aduh, Cunggur. Oke, berarti Sihab udah masuk nih ya nilainya. Kemarin nggak teridentifikasi ini atas nama siapa. Nilai tuh, ini udah masuk. Ini udah ada nilai-nilainya 100, Ikram 90, 100 nih. Udah ada di GC kalian. Makanya cek GC-nya. Kumaha Bu? Kalian download Google Classroom nggak? Download. Nanti kan pas classwork Basreng. classwork itu cek yang IPA terpadu. Oh. Nah, cek yang IPA terpadu nanti akan kelihatan nilainya. Di sana nilai kalian berapa. Nanti ada chat dari Ibu nanti. Contohnya ini penyebut saya dari sebelumnya, good job. Ini Cunggur tuh ini kan si Hab ya, kirain teh punya siapa gitu tadi teh. Kirain teh itu, makanya. Di mana Bu? Ada nggak? Nggak ada. Di GC kalian. Coba Ibu return ya. Tuh, ini kelihatan nggak ini? Ada nilai 98. Mana Bu? Hah? Mana? Di GC kalian ada? Paling mana Bu? Paling mana? Kumaha Bu? Paling mana Bu? Screen-nya aja, Bu, video screen-nya. Oke. Yang dari Ibu ini kelihatan nggak? Kelihatan. Print screen dulu. Coba kalau di print screen bisa tuh sih. Bentar.
Upah Sani berapa, Bu? 200. Kalau nilai keseluruhan 200. nih. Hanif berapa, Bu? Kalau nilai keseluruhan ini ya, Ibu udah dicek ini yang Aditya 98, Dava Jami 100, Rafif 100, Naufal Hanif 100, Wiam 100, My Goal itu siapa ya? Jaran. Hah? Jaran. Jaran 70, Sihab 100, Pawan 100, Misbah 100 kala, Muhammad Ikram 90, Safik 100, Mahesa 100, Meltit siapa? Metlid. Haikal. Oh, Haikal 100, Hafiz 95, Adli 100, yang Imas Rohimah siapa? Fatih. Fatih 90, Naufal Sani 100, Aji 100, Iza 100, Rizky Ananda 100, Pintarnya Bu. Faiz 100, Fajril 100, Jildan 65, Sahid Husain 100, Ridho 75, Rizal 100, Fasa 100, Fatih 100. Nih, itu nilai-nilai kalian yang LKPD kemarin. Nanti sebagai nilai ulangan hariannya dari nilai kuis nanti pukul 13.00. Kalian kerjakan link dari Ibu ya. Hah? Iya Bu. Izin lambat. Kuis Bu. Hah? Kuis. Riet? Izin telat. Kuis Ya, sok. Barang sering. Nah, sebelumnya Ibu mau kenal dulu nih, ada yang murid baru kan? Rezeki Rizky dibuka videonya, Rizky. buka Rezeki buka Rezeki. Gece. Mana Rizky teh? Salah. Ini jaran. Nah, sok Rizky dibuka dulu. jaran. Sebelum Jildan, Rizky dibuka dulu. Yang lainnya dibuka videonya dulu ya. Rezeki? Nah, ini nih. Kalem. Yang lainnya dia. Oh, jadi Ini. Ajis banding kasih Ajis sih. yang lainnya audionya di-mute dulu. Maka Rizky dibuka videonya. Mana Rezeki? Ini woi. Tunggu boy. Sabar. Yang lainnya audionya di-mute ya. Kasep euy. Videonya dibuka. Audionya di-mute dulu. Dengarkan apa yang Ibu sampaikan ya, Ikhwan. Tolong, Hanif banding. Iwana mau diajar dengeng Ibu lama tadi. Ibu tadi dengerin. Hanif woi. Hanif gandeng Hanif. Repeh heula. Halo. Repeh dulu. Repeh. Reja. Rizky, silakan perkenalkan diri Rizky. Mengenalkan diri, Bu. Yes. Rizky, murid baru. Murid. Mangga Rizky, silakan. Jildan. Yang lain buka juga. Sani, Rebah Sani. Yang lain buka juga, Bu, biar kenal kan mukanya. Nah, yang lain videonya dibuka mohon. Yang lain dibuka videonya, audionya di mute. Can ibak we gewios Faiz. Can ibak gewios.
So, enggak videonya dibuka heula. Ya, Abina break, Bu. Oh, Dava aja emang nggak bisa video cenah. Fawaz, Metlid lah. Pizza, With Matlin ya, Bu. Misbah, dibuka Misbah. Tuh, udah Pasani dibuka. Mending dah. Pasani. Ajis. Belum kesana ya? Jis, dabang Jis. Beresta. Ya, Buresta, yang lainnya di mute dulu. Rizky, silakan kalian. Rizky, Malah silakan koreng. bicara. Yang lainnya di mute. Repet. Bisa repet, euy. Jadin. Ya Allah, kalian yang ini susah pisan diatur. Astagfirullah. Dava udah kelihatan, Dava. Mangga Rizky. Ya Allah Bu, gimana ya? Udah tuh, udah video semuanya udah dibuka. Ya gimana ya lu? Malah. Mana ya, Bu? Kita buat dinas dulu, kita jerawatan. Tata si Pasani. Nasrul. Rizky, mangga silakan. Kenalan diri nih Bu. Ya, sok bismillah dulu, kemudian perkenalkan. Yang lainnya udah di mute tuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizky Ananda. Bapak Adit. Cipati glowing. Bu, Mangga, Rizky. glow up. Ulang. Mangga, Assalamualaikum ulang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, sok ucing ngumpul, Faiz. Nama saya Muhammad Rizky Ananda, Ya. tinggal di Bekasi. Terus Yogi. lahir tanggal 8 Mei 2006. Terus lahir di Palembang juga kan. Itu istok Chris. Kalau sekarang di mana posisi? Di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi, luar planet. Chris. Arkan. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Arkan glowing. Yang mau nanya silakan yang mau nanya. Ngopi moang. Kalian tuh nongkrong wae, ngopi. 9B nongkrong wae, hey. Nama IG-nya apa? Hanif. Oh, IG-nya Rizky, IG-nya apa, Sona? Instagramnya bisa. Ya, Robert. Hanif. Izin ada dibuka tapi Kuota sarang matrena habis Bu, izin. izin wae aja. Bekasi Jatiwarna. Oh, jadi warna. Ya. Nick ML, aduh. Nick ML. Mobile Legends-nya. Faiz. Siapa, Bu? Tuh. Faiz mah biar terus sana aku main game ta. COCD. Name PUBG Mobile. Nickname Paul. Udah ya, nih pembelajaran IPA-nya dibuka oleh kalian pada. Kenal. ID-nya. Marco. ID-nya. Go ta. Jeung Migo sama Barco. Nah, itu ya terkait pembelajaran IPA, perkenalan dari Rizky-nya cukupkan sekian dulu. Insya Allah Ibu akan upload di YouTube-nya ya, di YouTube channel Ibu hasil pelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Cek YouTube-nya, jangan lupa di subscribe ya YouTube Ibu. Dan komen. Siap, Bu. Awas kamu tadi subscribe ya. Nah, nanti Ibu upload rekaman ini, pertemuan kita ini, kita lanjut pertemuan selanjutnya di hari minggu depan, hari Selasa lagi, dengan pembelajaran. Lebaran sapi, Bu. Minggu depan mah udah Faiz gondrong rambutnya ya. Nanti mah ya harus semuanya hadir tepat waktu, 33 orang. Ini baru 24 orang.
33 orang harus hadir. Oh ya, Hafiz gimana Hafiz? Nggak kedengeran Hafiz? Sehat Hafiz? Dah, Bu. Ya dulu. Ntar, minggu depan nanti YouTube-nya Ibu kasih di Google Classroom-nya, share link-nya di Google Classroom-nya. Terus minggu depan hadir lagi hari Selasa jam 9.20 sampai jam 10.40. Jadi harus tepat waktu dengan memakai pakaian yang rapi, rambutnya tidak gondrong lagi. Nih ya, ini nih Pak Nasrullah nih. Tapi gondrong, Pak Is gondrong. Depan ibu, Yang Bu. Zona merah, ya, zona merah. zona merah. Ya foto sendiri sama ibunya, atau sendiri doang ya bisa. PNS Bu. Habis Bu nanya Bu, habis Bu dan ngacung Bu. Tangkeuleun. Bu, panjang Bu rambutnya Bu. Oh iya, itulah. Oke, hari ini cukupkan sekian. Untuk tugas Pak Iwan ada di grup 9B yang orang tua. Untuk Pak Dery kurang tahu kenapa nggak main. Mungkin ada tugas nggak dari Pak Dery? Main game. Nanti siang jam berapa, Bu? Aku main game. Kalian jangan main game terus. Oh, pertama nih. Iwan, Berapa, Bu? Istirahat, Bu, jam 10 mah, Bu. Iwan, kantin. Iwan kelas 9B. Kantin, Bu. Bagian istirahat. Nggak olahraga Bu sama Pak Iwan. Allahu Akbar. YouTube-nya nanti di linknya ya di Google Classroom. Siang jam Sekian berapa, dulu Bu? perjalanan. Jangan lupa jam 1 nanti ada kuis ya. Kuis ulangan harian pertemuan kita ini. Oke. Kalau nggak dikerjain berarti kalian tidak dapat nilai ulangan. Nih tuh di situ. Bu, saya izin telat. Ya nggak apa-apa, udah telat masuk. Nanti kalian bisa lihat pertemuan kali ini di YouTube channel ini. Oke. Bu, izin ke kantin. Istirahat. Jam 1 jangan lupa kuis. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Still that glowing. Silakan Lip ya. Bentar, foto dulu. Foto 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 dulu. Buka dulu videonya. Foto kita rapi, kamu terbaik. Buka dulu videonya. Oke, barbar. Rapi, buka rapi. Rizal. Rapi buat aku, rapi buat aku.